رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهزاوا اليمن غرد واستضيئوا بجمالي فاق في الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Salatu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa kepada segenap kaum muslimin wal muslimat umat Rasulullah SAW. Yang pertama saya sampaikan bahwa ini merupakan satu keberkahan tersendiri umumnya bagi masyarakat Impaka Putih, khususnya bagi kami keluarga besar Pondok Pesantren Ampung, karena sangat-sangat tidak menyangka kami akan ada kesempatan benda-benda barang-barang milik Rasulullah SAW. Jadi di media sosial ada yang ngirim, apakah ini palsu, apa iya, apa enggak. Saya hanya mengatakan kalau Allah berkehendak sesuatu yang tidak masuk akal pasti mudah terjadi. Secara akal nggak mungkin pondok pesantren alumni yang kecil yang pengasuhnya bukan orang alim, bukan orang ahli ibadah, masih banyak dosanya, ternyata barang-barangnya Rasulullah sampai ke sini. Ya. Tapi kalau bicara bahwa kuasa Allah mutlak, Rahman Rahim Allah adalah merata, maka tidak ada yang tidak mungkin. Itu saya hanya menyampaikan satu keyakinan. Ini merupakan karunia Allah yang paling sangat besar. Yang kedua, saya akan memberikan jawaban apakah pedang itu asli, apakah tongkat itu asli, apakah rambut itu asli dari Rasulullah. Saya tidak mungkin mampu meyakinkan orang yang ingkar, yang tidak percaya dengan mukjizat Rasulullah, tidak mungkin saya akan bisa meyakinkan. Namun bagi orang yang masih punya nurani keimanan, hati yang bersih, pasti dia akan yakin. Yang pertama, pedang yang ada, yang nanti akan ada yang pegang kokoh, itu bukan pedang Zulfikar. Jadi Rasulullah punya pedang yang model Zulfikar itu enggak satu, yang depannya itu bercabang dua. Nah ini pedang yang terakhir pegang adalah Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan menerima dari ayahanda tercintanya Sayyidina Ali ibnu Abdul Qadir Karamallahu wajhah. Jadi dari Sayyidina Ali ini, beliau dari mana? Beliau dari putrinya Sayyidah Fatimah Zahra. Kalau kemudian timbul pertanyaan, Sayyidah Fatimah dari mana?
Dari mana lagi kalau bukan dari Rasulullah? Karena Rasulullah dari awal putrinya, wanita-wanita muslimahnya nggak boleh untuk perang. Jadi beliau itu warisan dari Rasulullah. Ini aslinya dari bentuk turun temurunnya. Jadi pedang Rasulullah ada yang di Turki, ada yang di Yaman, ada yang di Brunei Darussalam, ada yang di Mesir, ada yang di Saudi Arabia dan negara lain. Jumlah pedangnya Rasulullah bukan 10. Dalam data yang saya lihat pedangnya Rasulullah itu jumlahnya kalau nggak salah 21. Tongkatnya juga begitu banyak. Begitu juga tongkatnya. Nah, rambutnya ini adalah bagian dari Rasulullah. Maka beliau ini dari malam sudah wanti-wanti, ini kita akan pegang bagian badannya Rasulullah yang berbeda dengan pedang dan berbeda dengan tongkat. Itu terpisah. Kalau ini bagian dari Rasulullah, maka tolong yakinkan ibu-ibu kondisinya suci, punya wudhu, nggak punya hadas besar. Yang kedua, yakinkan bahwa ketika mau pegang itu mengagungkan Rasulullah baca sholawat. Nah, ini prosesi yang sekarang adalah kita nanti akan ambil, kita lihat, kemudian akan celupkan. Para ulama-ulama kita salafus salih dalam pandangan beliau-beliau ini dan diyakini bahkan dari kalangan sahabat, ulama sampai hari ini yang mereka berpegang teguh kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini bahwa rambut Rasulullah ketika dicelupkan, dimasukkan ke air, maka airnya ini akan mampu mengobati bahkan menangkal dari teluk sihir, termasuk virus-virus yang ditakutkan. Nah, pada saat ini yang ditakutkan adalah virus Corona COVID-19. Insya Allah dengan minum ini akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya sampaikan. Nanti kita akan lanjut dengan mengecelupkan. Jadi semalam saya sudah di briefing sama ring satunya, sama orang-orang yang berkompeten untuk bagaimana caranya. Jadi semalam ini rambut ini baru masuk di Pondok Pesantren Al-Qum dan dikeluarkan dari tempatnya ini dari jam 1 kurang lebih. Nah, Bapak-bapak, Ibu, Saudara hadirin hadirat Allah, saya hanya akan menyampaikan rugi betul kalau ini dekat ada orang yang nggak tertarik untuk datang. Rugi. Kenapa? Mohon maaf, saya 3 tahun yang lalu ketika saya ke Turki itu biayanya cukup mahal. Dan di sana melihat museum peninggalan Rasulullah dijaga ketat. Kita itu hanya pegang kacanya. Kaca itu aja kaca pembatas. Di kaca pembatas kemudian ada kaca kotak-kotak barang Rasulullah. Enggak yang kotaknya, bukan yang ininya, tapi ada kaca pembatas. Ini ada kaca lagi. Nah, kemudian ini di sini ada pembatas kaca. Ini bisa di sini diganti. Dan nggak bisa motret. Dijaga ketat sama tentara dan CCTV. Kalau ada diam-diam dia potret, ketahuan nanti keluar fotonya, HP-nya diambil. Karena ketatnya. Nah, di sini saya dapat berita langsung semalam dari Pak Aan Han sama beliau itu mengatakan di tempat lain sulit untuk bisa memegang dan foto. Ini kekhususan bagi jamaah, bagi para ikhwan yang hadir di Pondok Pesantren Al-Qum ini. Jadi ketika mengatakan nggak percaya, silahkan datang. Ini Masya Allah, ini nikmat yang paling besar. Mungkin, mohon maaf, mungkin ini juga doa kita kepengen ketemu Rasulullah, kepengen melihat Rasulullah. Kemudian Allah masih tanggungan, udahlah, aku lihatkan langsung dulu yang dipegang dan bagian dari jasadnya. Insya Allah. Kemudian kita akan menyusul, Allah sampaikan kita bisa melihat Rasulullah. Jadi itu sengaja saya sambutan ini saya sampaikan bahwa kalau ada yang masih nanya meragukan bahwa ini adalah tidak asli, ini adalah palsu, demi Allah, wallahi wa rasulihi, saya tidak bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Karena saya hakul yakin, ainul yakin bahwa apa yang ada, pedangnya, tongkatnya, termasuk rambutnya, ini adalah betul-betul asli. Dan datanya kita punya. Jadi kalau pengen tahu datanya, saya punya datanya. Jadi itu sengaja saya sampaikan, kalau ibu-ibu, bapak-bapak kepengen hanya melihat ke Turki, biayanya lebih dari 35 juta. Di sini kita nggak wajibkan,
cuma minta sumbangan sebagai cinta Rasulullah, perlu pemeliharaan, dan nggak sampai 500.000. Sangat kecil untuk orang yang mencintai Rasulullah, sangat kecil. Makanya mohon maaf Pak Habis gini, Mas, saya sampaikan kepada Aki Aan bahwa saya bersedia dan saya akan upaya untuk sebaik-baiknya. Saya akan upaya untuk sebaik-baiknya bahwa saya akan jaga ini barang-barang milik Rasulullah dan bagian dari Rasulullah. Sehingga saya begadang. Saya semalam juga sampai hampir larut malam, saya baru masuk ketika tempatnya itu dipakai oleh santri. Saya persilahkan untuk tahajud, untuk munajat karena ada kekhususan. Kemudian saya masuk sebentar. Jadi beberapa hari selama ada ini saya lebih banyak ada di zawiyah. Jadi ini masya Allah karunia yang besar. Oleh karenanya sekali lagi, yang ini Mas ada yang live streaming melalui medsos, saya hanya menyampaikan barang-barang yang ada di sini asli. Rambut Rasulullah bukan satu. Yang di sini ada 3 helai. Dulu saya pada waktu ke Singapura ada 1 helai. Yang di Singapura panjangnya cuma 1 cm. Yang ini saya lihat semalam kurang lebih 5 cm. Dan setiap saat, setiap waktu bertambah bulan, bertambah tahun, ternyata rambutnya Rasulullah tambah manjat. Hayatuhum wa mamatuhum sawa. Para nabi dan para rasul meninggal hidupnya tetap sama, masih bisa mensyafaati kita jasad ini. Jadi ini biar kita tambah keyakinan. Oleh karenanya sengaja saya sampaikan kepada para ikhwan, para jamaah, saudara-saudara seiman seagama bahwa ini karunia Allah, mumpung dekat. Dan ini hanya sampai hari Kamis. Kamis sore habis maghrib ini sudah diambil lagi. Jadi terakhir saya minta tadinya mau diambil habis asar, saya minta tolonglah diundur dikit. Jadi maghrib akhirnya alhamdulillah memang yang diamanatkan ini juga semuanya orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Jadi kalau ibu-ibu tidak tergetar dengan energi yang ada pada barang-barang Rasulullah atau rambut Rasulullah, saya jadi heran. Beliau yang sudah disuruh nunggu nggak hanya sehari 2 hari, setiap mengangkat nggak kuat menahan energinya. Jadi antum bisa lihat beliau itu ngedepet, akhirnya nggak mampu lagi untuk mengangkat karena energi yang kuat. Makanya bersyukur kita akan mulai dengan prosesi pencelupan ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan membaca suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita, Allah cinta kepada kita, Rasulullah meridhai kita, Rasulullah mencintai kita semua, dan Rasulullah mengakui sebagai umatnya, serta mudah-mudahan mukjizat Rasulullah, madad Rasulullah, serta asrornya Rasulullah melalui bagian jasadnya yaitu rambut akan memancar kepada kita sehingga airnya mampu mengobati, menyembuhkan segala penyakit yang orang-orang kita minum, serta menangkal segala wabah yang sedang ada di Indonesia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, wa lana al-bushra مستمير ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمعا فخرا مؤبد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق
قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين